sou. Posso bem sou. Nós festa do fim de semana. Halo teman-teman, selamat datang di kelompok 7. Di sini kami akan menjelaskan sebuah apa itu integrasi data dalam penulisan akademik. Nah, seperti yang kita tahu ya teman-teman, karena kan kita juga sudah mahasiswa, kita pasti sering itu dikasih tugas oleh dosen membuat makalah, membuat sebuah artikel. Nah, gimana sih cara kita menggunakan data-data? Kita pasti kan mengutip tuh beberapa kutipan-kutipan dari jurnal ataupun dari jurnal atau artikel ataupun dari makalah-makalah orang. Nah, bagaimana kita cara mengutipnya? Apakah kita mengutip begitu saja terus kita masukkan kepada makalah kita, atau mungkin kita harus memparafrasenya? Nah, di sini di video kali ini kita akan menjelaskan secara tuntas apa itu integrasi data dalam penulisan akademik. Sini kan ini seperti yang teman-teman sekalian lihat ya. Di sini ada teman-teman kelompok saya. Di sini mereka itu akan menjelaskan per bagian-bagian mereka tentang integrasi data dalam penulisan akademik. Selanjutnya kita akan masuk mengenai apa itu pengertian integrasi data. Jadi kalian tahu nggak apa itu integrasi data dalam penulisan akademik? Jadi integrasi data dalam penulisan akademik adalah proses penggabungan informasi, teori, dan data dari sumber yang kredibel, lalu diolah menjadi argumen yang logis dan jelas. Jadi di situ kita bukan hanya menyalin, tapi juga menganalisis dan menghubungkan data dengan topik yang sedang dibahas. Nah, teman-teman tahu nggak kenapa integrasi data itu penting? Yang pertama, supaya memperkuat argumen kita. Yang kedua, melatih kemampuan berpikir kritis. Dan yang ketiga, supaya tulisan kita dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dan yang paling penting, integrasi data membantu kita supaya tulisan kita menghindari plagiarisme. Lalu, bagaimana sih cara mengintegrasikan data? Jadi teman-teman, ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan untuk mengintegrasikan data. Yang pertama, memilih sumber data yang valid. Kita itu tidak boleh asal memilih sumber tanpa dapat dipastikan apakah sumber itu dapat dipercaya, dapat dipertanggungjawabkan, kemudian dapat dipastikan secara ilmiah, misalnya seperti jurnal, buku, kemudian laporan resmi. Yang kedua, kita harus memahami datanya. Kemudian kita menjelaskan kembali dengan bahasa kita sendiri. Yang ketiga, gunakan kutipan langsung atau parafrase. Tetapi jangan lupa mencantumkan sumbernya. Lalu yang terakhir, kita harus menggabungkan datanya agar argumen kita semakin kuat. Salah satu contohnya yaitu teman-teman menulis berita hoax teman-teman. Kita tahu bahwasanya di Indonesia ini banyak berita hoax ya teman-teman. Nah, jadi kita bisa sinambungkan dari data atau jaringan internet dari website APJI. Nah teman-teman, jadi dari website APJI tersebut kita bisa melihat berapa banyak orang menggunakan internet teman-teman. Nah, dan tidak hanya itu teman-teman, kita bisa menghubungkan bahwasanya dari sumber yang relevan teman-teman, yaitu salah satunya dari para ahli agar data atau tulisan kita terlihat kredibel dan relevan dan terpercaya. Namun teman-teman, ada beberapa kesalahan yang sering dilakukan mahasiswa dalam mengintegrasi data. Yang pertama, menyalin tanpa menganalisis terlebih dahulu. Yang kedua, menggunakan sumber yang tidak kredibel. Yang ketiga, hanya fokus pada satu sumber saja. Padahal sebenarnya teman-teman, kita bisa mengaitkan dan juga menghubungkan beberapa sumber untuk bisa menghasilkan tulisan yang lebih berkualitas lagi teman-teman. Nah, udah paham belum apa itu integrasi data tadi? Nah, coba nih aku mau tes sama kalian tuh ya. Apa coba kesimpulan dari integrasi data? Tuh kan? Gak ada yang tahu kan? Itulah kan, tidur aja kerjaannya. Nah, jadi kesimpulan dari integrasi data itu adalah kunci agar penulisan akademik itu bisa terlihat ilmiah, logis, dan terpercaya, teman-teman. Nah, kalau kita hanya menyalin tanpa analisis, tulisan kita akan menjadi rawan plagiarisme. Sebaliknya, kalau kita pandai mengintegrasi data, karya kita bisa memiliki nilai lebih. Nah,
Maka daripada itu, marilah kita biasakan menulis dengan data yang valid dan terintegrasi. Karena penulisan akademik yang baik lahir dari data yang valid dan terintegrasi.